Solo dikenal sebagai daerah dengan nuansa budaya yang cukup kental. Ditambah dengan keramahan masyarakatnya, Solo menawarkan sebuah ketenangan sehingga siapapun betah berada di kota ini. Selain dimanjakan dengan suasananya, kamu juga akan dimanjakan dengan kuliner Solo yang terkenal murah meriah namun bercita rasa istimewa. Liburan asik ke Solo tidak akan lengkap tanpa berburu makanan khasnya yang kaya rasa. Salah satunya yaitu ramba petis yang cocok dibawa untuk oleh-oleh. Daerah penghasil ramba petis ini berada di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Jagalan terkenal sebagai sentra pemotongan sapi di bawah Dinas Peternakan. Namun di era modern ini yang memproduksi ramba petis dapat dihitung dengan jari. Yang masih eksis sampai sekarang sekitar 5 rumah produksi ramba petis. Para pelestari tradisi itu berhasil membawa Jagalan menjadi sentranya ramba petis di kota Solo. Mayoritas dari mereka berusaha secara turun-temurun, baik dari pemilihan bahan, resep hingga pengolahannya yang masih tradisional. Semua itu diturunkan dari pendahulunya sehingga cita rasanya tidak pernah berubah. Dan tentunya berbeda dengan ramba pada umumnya. Salah satu produsen ramba petis yang tersohor di kota Solo yaitu Ramba Petis Pak Dul. Usaha Ramba Petis Pak Dul didirikan oleh Bapak Dullah Harjo Soekarso pada tahun 1996. Namun untuk saat ini usahanya dibantu oleh Bapak Budi Haryanto yang merupakan putra Bapak Dullah serta 2 orang karyawan lainnya. Latar belakang pemilik memilih untuk memproduksi ramba ini karena bahan baku kulit sapi mudah didapatkan. Seperti yang kita ketahui bahwa kulit sapi bisa diolah menjadi produk olahan seperti ramba petis yang akan menghasilkan income yang sangat tinggi. Walaupun ramba bukan merupakan makanan pokok, namun hampir dari semua kalangan menyukainya. Sehingga pemasaran akan terus berkembang merambah keluar kota, bahkan sampai keluar Pulau Jawa. Proses pembuatan ramba petis ini membutuhkan keahlian dan keuletan yang masih berpegang pada pakem tradisional, sehingga lebih menjamin kualitas dan keaslian rasa dari ramba petis ini. Proses pembuatannya terdiri dari 6 step. Step yang pertama yaitu tahap pembersihan bulu. Pada tahap ini, 1 lembar kulit sapi dipotong menjadi 6 bagian terlebih dahulu, kemudian direbus sebentar agar bulu mudah untuk dibersihkan. Proses pembersihan bulu ini dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam. Setelah kulit bersih dari bulu, kemudian kulit direbus selama 2 jam dan pastikan teksturnya sudah lunak. Setelah kulit direbus selama 2 jam, kemudian lanjut memotong kulit yang berukuran 1 jari. Kulit yang sudah dipotong kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari sampai benar-benar kering. Proses selanjutnya yaitu proses pemberian bumbu atau proses pengungkepan. Proses ini berlangsung selama 6-7 jam dengan api kecil sambil diaduk. Proses yang terakhir yaitu proses penggorengan ramba. Proses ini dilakukan seperti menggoreng kerupuk pada biasanya, lalu ditiriskan. Setelah berhasil ditiriskan, kemudian ramba siap untuk dipacking ke dalam plastik. Ciri khas dari ramba kulit atau sapi atau ramba petis Pak Dul, itu yang pertama adalah dari bahan baku. Bahan baku yang kita ambil itu adalah bahan baku dari kulit sapi Rumah Pemotongan Hewan Jagalan. Jadi dari RPH Jagalan. Di mana bahwa RPH Jagalan itu adalah salah satu rumah pemotongan hewan di bawah naungan ataupun dari pantauan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan sudah bersertifikasi halal. Begitu. Jadi bahan baku kulit sapi yang kita ambil itu adalah yang sudah bersertifikasi halal. Di sini kita bisa melihat bahwa kualitasnya pasti terjamin. Kemudian yang kedua, dalam proses pembuatan rambak kulit sapi ini, kita menggunakan proses tradisional, yaitu menggunakan bahan bakar kayu bakar. Jadi mulai dari proses perebusan kulit sampai dengan proses pemberian bumbu atau ngungkep sampai dengan proses penggorengan, itu kita masih menggunakan kayu bakar. Nah, konon katanya kalau menggunakan kayu bakar itu aromanya akan lebih sedap begitu. Kemudian yang ketiga,
kita petisnya itu adalah petis kaldu daging sapi dengan gula Jawa. Jadi bahan baku utamanya atau bahan pokoknya adalah kaldu daging sapi dengan gula Jawa. Ditambah dengan rempah-rempah. Bumbunya rempah-rempah itu ada daun salam, ada daun serai, ada garam dan sebagainya. Jadi itu membuat satu ciri khas yang lain, berbeda dengan petis-petis yang kita kenal selama ini dari daerah pesisir pantai utara Jawa, misalkan dari Surabaya, dari Sidoarjo sampai ke barat sampai Semarang dan sebagainya. Itu adalah petisnya petis udang. Kalau kita adalah petis dari kaldu daging sapi dengan bahan utamanya adalah gula Jawa tersebut. Jadi nanti rasanya itu adalah gurih dan manis. Kalau rambak orisinil itu rasanya gurih dan asin, petisnya rasanya gurih dan manis. Sebenarnya usaha kita kan usaha yang sudah lama, katakan turun-temurun begitu. Nah, selama ini strategi marketing yang kita pakai itu masih menggunakan strategi tradisional ya. Jadi istilahnya itu gedok tular. Kalau orang-orang dulu bilang gedok tular. Gedok tular itu adalah satu rekomendasi dari orang per orang begitu. Kalau zaman dulu kan juga belum ada IT, belum ada media sosial. Jadi orang lebih istilahnya dari satu orang ke orang yang lain melalui ucapan atau perkataan seperti itu. Nah, itu yang masih kita pakai sampai sekarang begitu. Salah satunya adalah dengan cara setiap pelanggan yang baru khususnya ya, kita selalu memberikan ruang terbuka dalam arti untuk berinteraksi. Jadi tidak hanya dia beli terus kemudian selesai putus itu tidak, tapi pada waktu dia beli juga kita istilahnya kita sambut mereka, kita dekati mereka dengan pendekatan secara personal begitu. Jadi lebih ke arah kekeluargaan. Karena kami yakin bahwa dengan cara-cara seperti ini, dengan pendekatan cara kekeluargaan ini, nanti akan lebih erat begitu. Jadi dan pasti akan lebih berkesan. Nah, dari situ kan mereka nanti bisa memberikan rekomendasi kepada calon-calon pelanggan yang lain begitu. Sepanjang kita mampu mempertahankan kualitas produk kita yakin dengan strategi gedok tular itu masih akan tetap relevan sampai kapanpun juga begitu. Memang sekarang sudah zaman IT yang maju, kita juga pakai juga itu istilahnya ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp dan sebagainya begitu. Jadi di satu sisi kita masih mempertahankan strategi marketing yang lama yaitu gedok tular yang tradisional. Kemudian strategi yang kedua ya kita gunakan juga IT yang modern seperti itu, media sosial seperti tadi begitu. Bagi yang ingin mencicipi lezatnya rambak petis Padul, bisa langsung saja datang ke outletnya yang beralamat di Jagalan RT 1 RW 11 Jebres, Surakarta. Tenang saja, untuk yang berada di luar kota Solo bisa pesan langsung melalui akun Instagramnya di @rambakpetis.